Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan konten yang berjudul cara cepat menginapkan wallet di RBW. Selain faktor eksternal yang didukung, juga harus didukung dengan faktor internal di RBW kita. Faktor eksternal itu seperti apa ya? Lokasi ini harus mendukung. Jadi intinya bila ada wallet dan wallet mau bermain dan masuk, insya Allah dia bisa cepat menginap. Caranya seperti apa? Pertama, yaitu bagaimana kita mengatur tata ruang kita sesimpel mungkin. Dan usahakan cahaya yang ada di dalamnya tuh remang-remang. Seperti apa sih cahaya remang-remang maksudnya? Yaitu seperti kita menyalakan 2 buah lilin di dalam ruangan yang gelap. Seperti itulah maksud yang remang-remang. Jika kita pernah melihat, ya kan, masuk di sarang burung, perhatikan kecenderungan wallet itu di mana bersarang. Seperti itulah kita mengatur cahaya di dalam sekitar sirip. Kemudian yang berhubungan instalasi dengan instalasi Twitter Inap. Nah, saya menyarankan untuk memasangnya di sudut-sudut. Nah, bila di ruangan 4x4, ya kita ambilkan standar ruangan 4x4, ya kan, memasangnya di sudut. Nah, dan memasang 4 Twitter di tengah-tengah ruangan 4x4 kayak seperti heksagonal. Cuma bukan heksagonal, pasangnya tetap di sirip. Usahakan Twitter tarik di dalam ruangan jangan terlalu banyak. Sebabnya apa? Jika Twitter tarik terlalu banyak, maka kesannya nanti wallet masuk, bukannya dia langsung ke sirip atau tenang di dalam, tetapi hanya bermain terbang-terbang di dalam ruangan. Nah, cukup Twitter tarik 1 atau 2. Kalau agak panjang gedungnya mungkin 2. Kalau 12 meter aja panjangnya atau 8 sampai 12 meter, cukup 1 Twitter tarik saja. Ini sudah mewakili. Kemudian bantu dengan membuat landasan pada sirip. Kemudian bantu dengan besek. Saya lebih menganjurkan menggunakan besek bakul. Dan karena di dalam situ ada rasa aman bagi wallet. Kemudian dengan membuat sirip bentuk kotak-kotak, ini sangat disukai wallet. Jadi kemudahan wallet untuk menempel di papan sirip ini juga sangat berpengaruh mudahnya adaptasi wallet ke RBW. Dan jangan lupa usahakan sirip dalam keadaan kering luar dalam. Kadang-kadang kita hanya menjemur kering di luar tapi di dalam tidak. Artinya ya itu tadi, dikhawatirkan nanti timbulnya jamur. Jadi usahakan sirip bersih dari bekas semen, bersih dari debu, bersih daripada bulu-bulu bekas singso, ya kan. Lanjut next. Usahakan di dalam gedung suhunya berada dalam kisaran 27 hingga 29, kelembapannya 80 90. 75 masih boleh. 95 masih boleh. Kemudian faktor yang lain yaitu void juga jangan terlalu kecil, ya kan. Terus lar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ya, usahakanlah standar 80 100, 70 90 itu bagus. Kemudian usahakan wallet masuk belok kanan. Beri kemudahan wallet untuk akses masuk dan keluar. Itu tujuan kita agar wallet mudah adaptasi di gedung kita. Mudahnya wallet adaptasi ke gedung kita, keluar masuk, masuk keluar, ini akan membuat wallet menjadi lebih penasaran untuk selalu hadir di dalam gedung kita. Terus usahakan LMB sebelah kiri, artinya wallet jadi masuk belok kanan. Usahakan LMB di sebelah kiri.
Karena ini kita ambil kesimpulan seperti ini karena naluri walet dan kecenderungan walet memang tidak bagus. Sebelah kanan juga belok kiri bisa, cuma nanti kita berpikirkan, saya di sini akan menyampaikan tema atau konten-konten yang lebih masuk akal dan rasional. Kita berpikir untuk jangka panjang, bukan jangka 5 tahun saja, 1-2 tahun bukan, tapi jangka 10 tahun. Dan usahakan dari topi atau sumber suara yang keluar dari heksagonal jangan mengenai bubungan atau masih mengenai seng, atap seng kita. Jadi usahakan di atasnya sehingga pancaran suara, gelombang suara yang dikeluarkan dari heksagonal tidak mengenai seng yang menyebabkan getaran timbul. Nah, ini kita harus teliti sekali. Kemudian usahakan LMB menyambut walet pulang. Nah, ini semua faktor-faktor yang sangat mendukung bagaimana walet cepat menginap. Jadi selain faktor semua itu juga pentingnya suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Tapi karena judul konten kita bagaimana walet cepat menginap, maka cenderung kita bahas bagian di dalam gedung. Nah, jadi bagaimana caranya, yaitu suara utamanya suara tarik dan suara inap. Jadi bagusnya suara tarik itu sama dengan suara di LMB, suara lar sama dengan suara di LMB, minimal ada satu sama suaranya sampai ke dalam, karena walet cenderung mendatangi sumber suara tadi. Dan seberapa besar suara inap dan tarik sama besar, bukan sama volume. Potensionya bukan berarti arah jarum jam 8 artinya sama besarnya, tidak bisa, karena jumlah Twitter di dalam kan beda, ya kan? Jadi usahakan gelombang suara atau suara yang keluar itu besarnya sama, maksudnya tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Inap dan tarik samakan suaranya. Toh yang mengerti akan suara walet sebenarnya kan walet itu sendiri, kita hanya mengambil referensi rata-rata seperti mana. Yang lebih paham itu adalah walet. Jika belum waktunya walet bikin sarang, walet tidak akan bikin sarang. Apapun medianya untuk dipasangkan tidak akan bisa. Jadi ini kita pakai rasional logika saja. Saya di sini hanya berbagi ilmu, tips sesuai dengan pengalaman kita, didukung dengan referensi-referensi yang ada. Tentunya kita mengambil sampel ini bukan berdasarkan gedung saya saja, tapi berdasarkan gedung-gedung yang sudah kita bina selama ini, atau gedung-gedung member yang pernah curhat, pernah mengajukan permasalahannya, dan kita bisa mengambil kesimpulan dari semua itu, dari data yang kita kumpulkan. Maka inilah hasilnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.